Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan apakah sholat jenazah dilakukan untuk bayi yang meninggal, dan apakah dapat bertemu anak tersebut di akhirat. Seseorang dari India telah menulis surat kepada Hazrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, yang menyatakan bahwa istri saya mengalami keguguran pada usia kehamilan 18 minggu 15 hari. Dalam salah satu sesi tanya jawabnya, Hazrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi telah mengatakan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin sekitar 4 atau 5 bulan. Keguguran istri saya juga terjadi pada tahap tersebut. Apakah sholat jenazah dilakukan untuk anak yang seperti itu? Apakah ruh telah masuk ke dalamnya? Dan akankah kami dapat bertemu anak tersebut di akhirat? Hazrat Khalifatul Masih Waqt Hazrat Mirza Masur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz dalam suratnya tertanggal 22 Januari 2024 telah memberikan arahan sebagai berikut. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa setelah 120 hari yang setara dengan sekitar 4 bulan, ruh ditiupkan ke dalam janin. Hadis Bukhari. Napas jiwa sama sekali tidak berarti bahwa sebelum ini janin tidak memiliki hubungan apapun dengan jiwa, dan bahwa setelah 4 bulan jiwa tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya dari suatu tempat di luar. Sebaliknya, sejak awal jiwa adalah esensi tersembunyi dari janin yang Allah Ta'ala wujudkan di dalamnya pada waktu yang telah ditentukan dengan izinnya. Saat menjelaskan hal ini, Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam telah menyatakan, jiwa adalah cahaya halus yang berkembang di dalam tubuh dan dipelihara di dalam rahim. Pada awalnya ia tersembunyi dan tak terlihat. Kemudian ia dimanifestasikan. Sejak awal esensinya tidak hadir dalam sperma. Ia berhubungan dengan sperma secara misterius atas rancangan, perintah, dan juga kehendak Tuhan. Ini adalah kualitas sperma yang terang dan bercahaya. Tidak dapat dikatakan bahwa ia adalah bagian dari sperma, sebagaimana materi adalah bagian dari materi. Juga tidak dapat dikatakan bahwa ia berasal dari luar atau jatuh ke bumi dan bercampur dengan materi sperma. Ia terpendam dalam sperma seperti api terpendam dalam batu api. Kitab suci tidak dimaksudkan bahwa jika jiwa turun dari surga sebagai entitas yang terpisah atau jatuh ke bumi dari atmosfer dan kemudian secara kebetulan bercampur dengan sperma dan masuk ke dalam rahim bersamanya, tidak ada dasar untuk gagasan seperti itu. Hukum alam menolaknya. Terdapat di dalam filsafat ajaran Islam Ruhani Khazain volume 10 halaman 322 sampai dengan 323. Selanjutnya juga menjelaskan filsafat tentang munculnya jiwa di dalam tubuh manusia. Hazrat Khalifatul Masih Waqt telah menyatakan, hukum alam Allah yang Maha Kuasa terciptakan jiwa manusia adalah bahwa
setelah penyatuan dua unsur benih, ketika kerangka tubuh secara bertahap terbentuk, maka sebagaimana penggabungan beberapa obat menghasilkan dalam senyawa tersebut suatu kualitas tertentu yang tidak ditemukan dalam masing-masing obat yang diambil secara terpisah. Demikian pula dalam kerangka itu yang merupakan gabungan darah dan dua unsur benih, suatu esensi khusus tercipta yang seolah-olah seperti fosfor, yaitu bercahaya dan mudah dinyalakan. Kemudian ketika hembusan manifestasi ilahi melewatinya dengan perintah, jadilah ia tiba-tiba dinyalakan dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh bagian kerangka tersebut. Pada titik ini, janin menjadi hidup. Dengan demikian, realitas yang dinyalakan yang tercipta di dalam janin melalui manifestasi ilahi disebut jiwa atau ruh. Terdapat di dalam Casma Marifat Rohani Hajain volume 23 halaman 159. Demikianlah sejak awal jiwa berada di dalam janin, dan pada waktu yang telah ditentukan jiwa itu terwujud di dalam janin atas izin Allah Ta'ala. Dan setelah jiwa terwujud, janin terus berkembang, sehingga setelah menyelesaikan perkembangannya, ia keluar dari rahim ibu dalam bentuk seorang anak. Adapun anak yang meninggal dalam kandungan dan tidak lahir hidup-hidup, meskipun seluruh anggota tubuhnya telah terbentuk, mayoritas ulama dan ahli fikih sepakat bahwa sholat jenazah formal tidak perlu dilakukan untuk anak tersebut. Buktinya adalah sabda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni anak tidak boleh didoakan, tidak boleh menerima warisan, dan tidak boleh diwarisi darinya sampai ia menangis saat lahir, yaitu dalam keadaan lahir hidup. Terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Namun, sebagian ulama juga berpendapat bahwa salat jenazah boleh dilakukan untuk bayi yang lahir mati. Bukti mereka adalah bahwa sabda Rasulullah SAW, yakni salat jenazah hendaknya dilakukan untuk bayi yang mengalami keguguran, dan hendaknya dipanjatkan doa-doa untuk ampunan dan rahmat bagi orang tuanya. Terdapat di dalam Sunan Abu Dawud. Oleh karena itu, jika orang tua ingin melaksanakan sholat jenazah untuk anak-anak tersebut demi ketenangan dan kelegaan mereka sendiri, tidak ada salahnya untuk melakukannya. Dan mengenai apakah orang tua akan bertemu dengan anak-anak mereka di akhirat, Allah Ta'ala lebih mengetahui apakah dia akan mewujudkan pertemuan tersebut atau tidak. Namun mengenai anak-anak yang meninggal di usia muda, Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa Allah Ta'ala karena rahmatnya kepada anak-anak tersebut juga akan memasukkan orang tua mereka ke surga bersama mereka. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi berkenaan dengan sholat jenazah bagi bayi atau anak yang meninggal di masa keguguran atau masih kecil. Demikian, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.